Tuhan berjanji roh dalam kita, 1 Yohanes 4 ayat 4, lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Apapun yang dibuat setan kepada kita, setan manapun mengganggu kita. Saudara lihat tadi malam, kan tidak ada yang bisa mengganggu. Karena banyak orang datang itu, saudaraku masih terikat setan. Tapi tidak bisa berkutik, karena saudara berdoa. Berbulan-bulan saudara berdoa, berpuasa lagi. Dalam nama Yesus, roh jahat tidak bisa kau berkutik. Terikat semua. Dan Mazmur 2 berkata, kalau dia berusaha melepaskannya, Tuhan tertawakan dia. Haleluya, saudaraku. Dengan arti kata, tidak ada kuasanya untuk melepaskan. Kuasa nama Yesus, nama di atas segala. Segala untuk bertemu kita. Hanya kita katakan, kita usirkan dalam nama Yesus, semua roh jahat harus tunduk. Nah, itu dikembalikan kepada kita. Jadi Tuhan mau kita ini, ya, semua hidup berkuasa. Tidak lagi di bawah hamba dosa, tidak lagi di bawah setan, tidak lagi bisa ditipu, tidak lagi seperti dikatakan semalam, setan itu datang mencuri, membunuh, membinasakan, tidak bisa. Wahyu 12:11 berkata, kita mengalahkan itu dengan darah Yesus, dengan perkataan kesaksian kita, dengan hidup kita yang tidak sayang kepada nyawa kita untuk Tuhan. Haleluya. Memangnya saudaraku, kita sesudah kita hidup, saudaraku, ya, dihidupkan oleh Tuhan, kita hidup untuk Tuhan saja. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, saudaraku, kita harus menyatakan kepada dunia ini, mendemonstrasikan kepada dunia ini, ya, bukan hanya memproklamirkan, mendemonstrasikan bahwa Yesus itu Tuhan yang hidup. Bahwa nama Yesus itu nama di atas segala nama. Bahwa kita bukan hamba dosa. Kita hamba kebenaran. Hidup kita adalah mempermuliakan Tuhan. Itulah yang dipilihkan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen adalah orang-orang lebih dari orang yang menang. Sebagai bintang-bintang yang bercahaya di dunia ini. Mungkin saudara, ya, secara dunia tidak punya kedudukan tinggi, tapi secara rohani saudara memerintah. Di dalam rumah tangga saudara, saudara memerintah, tidak sembarangan setan bisa menyentuh. Di dalam profesi saudara dan kepemilikan saudara, apa yang diberikan Tuhan berkat, saudara yang memerintah. Ya, saya ingat saudaraku, saya pada waktu saya belum selamat, kadang keluarga-keluarga, ya, paman saya atau saya kerja keras pun dia, ya, kita nggak tahu, tiba-tiba rugi, habis semuanya. Lalu kemudian saudaraku disimpan uang, tiba-tiba sakit. Pergi berobat, habis semuanya. Itu kan dicuri sama setan. Ya, baik-baik mereka saudaraku, ya, tiba-tiba bertengkar, pecah rumah tangga. Di dalam Tuhan berikan otoritas, kita menang, dan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kita diciptakan Tuhan untuk berkuasa di bumi ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Satu lagi, Tuhan berkata di dalam Kejadian, saya percaya saudaraku, Gembala Sidang akan mengajarkan saudara, sehingga semua kalian di sini adalah pemenang-pemenang. Haleluya. KKR menang, non KKR pun menang. Bisnis pun menang. Apapun jabatan saudara menang. Apapun profesi saudara menang. Dimanapun saudara, kapanpun, apa saja pun, saudara lebih dari orang yang menang. Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Haleluya. Jangan kecil hati kalau belum jadi itu. Maju terus. Ya, pegang iman, pegang janji. Mana dikatakan tadi malam saudaraku, ya, semua janji Tuhan ini datang kepada kita dengan iman. Orang berkata, kau bilangnya kau sudah kau berkuasa, aku tengok kau, ya, masih berantakan ya rumah tanggamu. Jangan mau mundur. Ya, Ibu Joyce berkata, seperti pohon ara yang besoknya baru nampak kering. Ya, kalau kita sudah proklamirkan Tuhan yang menang, nama Yesus yang menang, itu pasti jadi. Ya, haleluya. Tekun terus. Amin, saudaraku. Kita adalah yang bertekun dan hidup. Kita bukan orang yang menyerah lalu binasa, tidak. Kita orang yang lebih daripada orang yang menang oleh karena Kristus yang mengasihi kita. Amin. Satu lagi saudaraku, ayat 28. Jadi Tuhan mau supaya kita segambar dengan Dia dan dipulihkan. Tuhan mau kita berkuasa dan dipulihkan. Haleluya. Dan yang berikutnya dikatakan di sini ayat 28, Allah memberkati mereka, Kejadian 1 tadi. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, kembali taklukkanlah itu, berkuasalah ikan dan seterusnya. Itu sudah. Sekarang beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Tadinya Tuhan ciptakan hanya 2,
Adam dan Hawa. Tapi Tuhan mau itu dipenuhi bumi ini. Tuhan mau bersekutu dengan banyak-banyak anak keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, sekarang saudaraku, kita tidak kembali ke Taman Eden. Kita akan pergi ke Yerusalem baru. Tuhan mau kita punya banyak anak di Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru adalah tempat orang selamat. Dengan kata lain, saya dan saudara mesti punya banyak anak rohani. Pastikan anak kandung saudara orang selamat. Supaya kelak dia menjadi warga negara sorga, Yerusalem baru. Selain anak kandung saudara, ada banyak orang di bumi ini yang menunggu supaya saudara boleh membawa dia pada keselamatan. Jadi bapa rohani saudara. Mari selamatkan jiwa seberapapun harganya. Supaya saudara kita penuhi bumi ini dengan sebagaimana janji Tuhan. Dan inilah sebabnya Tuhan memberikan jalannya, Tuhan Yesus, dengan perintah agung. Haleluya. Sebabnya Tuhan berkata, pergilah ke seluruh, saya bacakan perintah agung Matius 28. Ini semua kita, tidak terkecuali perintah ini, supaya kita semua punya anak banyak nanti di sorga. Saya bacakan Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Inilah perintah Tuhan, supaya kita pergi kemana? Ke seluruh dunia. Ya, untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dan siapa yang percaya supaya dimuridkan, menjadi murid. Dan kemudian tentunya melalui baptisan, dikatakan di sini. Dan kemudian mengajari mereka. Dan Tuhan mau menyertai kita sampai kepada akhir zaman.